Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya Rini Deswariani. Selamat datang di kelas Sistem Manajemen Mutu. Hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Jadi dalam pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas terkait kerangka dasar manajemen mutu. Jadi akan kita pelajari apa itu mutu, lalu kemudian bagaimana ataupun apa pentingnya mutu, dan nanti ada apa itu manajemen mutu terpadu dan unsur-unsur dalam manajemen mutu terpadu itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai manajemen mutu, kita perlu tahu dulu nih apa itu definisi dari mutu itu sendiri ya. Jadi di sini ada berbagai definisi mutu ataupun kualitas ya dari berbagai pakar. Pertama itu ada Joseph M. Juran, itu menjelaskan bahwasannya mutu adalah fitness for use as judged by the user. Jadi mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi kualitas di sini itu menunjukkan kecocokan penggunaan produk ya. Di sini tadi ditunjukkan dengan fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, kecocokan penggunaan itu jadi menurut Juran ini didasarkan pada 5 ciri utama. Dia dari teknologi ya, yaitu kekuatan ataupun daya tahannya. Lalu kemudian dari sisi psikologis, cita rasa atau statusnya, lalu kemudian dari segi waktu, kontraktual, ataupun dari etika ya, yaitu sopan santun, ramah, dan jujur. Jadi ada 5 ciri utama tersebut. Nah, kecocokan penggunaan suatu produk itu apabila produk tersebut itu mempunyai daya tahan penggunaan yang lama ya. Jadi dari segi waktu dia bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, penggunaannya lama, lalu kemudian meningkatkan citra ataupun status konsumen yang menggunakan produk tersebut. Terus barang itu juga tidak mudah rusak, lalu kemudian adanya jaminan kualitas dan sesuai etika jika digunakan. Itu tadi. Jadi khusus untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan, jujur ya dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat menyenangkan ataupun memuaskan pelanggan. Ini definisi mutu dari ataupun menurut Joseph M. Juran. Lalu kemudian yang kedua, menurut Philip B. Crosby ya, conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Jadi suatu produk itu memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan ya. Jadi standar kualitasnya itu tuh meliputi ada bahan baku, proses produksi, sampai ke produk jadi. Itu menurut Crosby. Lalu kemudian yang ketiga itu menurut Deming, bahwasannya mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, jadi perusahaan itu tuh harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh si konsumen, oleh customer. Ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan atas suatu produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ini menurut Deming. Lalu kemudian yang keempat itu ada Armand V. Feigenbaum. Ya, dia menjelaskan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Ya, full customer satisfaction. Jadi suatu produk itu dapat dikatakan berkualitas kalau dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Ini tadi full customer satisfaction, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk itu. Lalu kemudian yang kelima itu menurut Garvin ya, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia ataupun tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi ataupun melebihi harapan pelanggan ataupun konsumen. Di sini. Jadi selera atau harapan konsumen itu tuh terhadap suatu produk kan selalu berubah-ubah nih. Karena selera konsumen kan biasanya selalu berubah. Sehingga kualitas produk itu juga harus berubah ataupun disesuaikan. Harus terjadi perubahan, perbaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut,
itu tentunya perlu perubahan ataupun peningkatan nih pada keterampilan tenaga kerja, lalu kemudian misalnya perubahan pada proses produksi dan tugas-tugas dari tenaga kerja, perubahan lingkungan perusahaan dan sebagainya. Itu dilakukan agar apa? Agar produk dapat memenuhi ataupun kalau bisa melebihi harapan ataupun ekspektasi dari si konsumen. Tapi harapannya adalah minimal bahwasannya produk yang dihasilkan itu adalah sama, ya, memenuhi harapan ataupun ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen. Ini juga ada definisi menurut ISO, ya. Jadi mutu adalah kondisi yang sehat untuk tujuan ataupun pemakaian. Mutu adalah keselarasan dengan spesifikasi, ya, jadi dia sesuai dengan spesifikasi yang ada. Mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan. Jadi kalau kita bicara zero defect, ya, jadi dia itu sempurna, bebas dari segala kekurangan. Kemudian mutu adalah kepuasan pelanggan. Ini bahwasannya mutu sebenarnya kalau kita berbicara mutu itu kita orientasinya adalah base-nya adalah konsumen. Base-nya adalah customer. Apa? Yaitu adalah kepuasan dari si customer, kepuasan dari si pelanggan. Lalu kemudian mutu adalah nilai pelanggan, tentu karena tadi base-nya adalah konsumen itu tadi, consumer. Dimana mutu adalah kredibilitas dan mutu adalah kebanggaan memiliki. Jadi konsumen itu tuh bangga memiliki produk tersebut karena mutunya bagus. Itu ya, definisi menurut ISO. Nah, jadi berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan itu bisa terwujud. Ini tadi, ya. Kalau kita bicara pelanggan, itu tentu bukan hanya pelanggan ataupun konsumen yang cuma sekali datang untuk misal untuk mencoba, untuk beli produk tersebut, ya. Tapi maksud pelanggan di sini itu mereka yang datang berkali-kali, mereka yang datang berulang-ulang untuk beli produk kita, ya. Jadi pelanggan di sini itu adalah pelanggan yang memang sudah sering membeli, yang sudah berkali-kali, ya. Mereka yang membeli sekali dan terusan membeli membeli produk kita. Tapi di samping itu, pelanggan yang baru pertama kali datang pun itu kita juga harus layani dengan sebaik-baiknya, tentu saja. Karena apa? Karena kepuasan yang pertama inilah, kepuasan ketika mereka pertama kali membeli inilah itu yang akan menjadi daya tarik, ya, yang membuat pelanggan itu untuk datang dan datang lagi. Jadi kepada pelanggan yang memang sudah jadi langganan ataupun kepada yang baru datang sekali untuk mencoba ataupun membeli, baru pertama kali membeli produk kita, itu kita harus layani dengan sebaik-baiknya. Nah, secara umum mutu produk ataupun jasa itu bisa terwujud, ya, kalau orientasi seluruh kegiatan organisasi itu tuh berorientasinya pada kepuasan pelanggan. Jadi tadi base-nya adalah customer, berorientasi kepada customer satisfaction tadi. Jadi kalau seluruh kegiatan organisasi, ya, dalam perusahaan itu orientasinya adalah untuk memuaskan kebutuhan, memuaskan keinginan pelanggan, ya, berorientasi kepada customer satisfaction, maka mutu produk itu dapat terwujud. Kalau dijelaskan secara rinci, sebenarnya mutu itu punya dua perspektif, ya. Jadi perspektifnya dari perspektif produsen ataupun si penyelenggara, pembuat produk, ya. Dan satu lagi adalah perspektif konsumen, customer atau pelanggan. Jadi kalau dua perspektif ini, jadi kalau kedua hal ini dapat kita satukan antara perspektif produsen dan juga perspektif si konsumen, maka itu dapat tercapai, bisa tercapai kesesuaian antara dua perspektif tersebut, dari dua sisi tersebut, antara si pelanggan dan juga si produsen. Kesesuaian untuk digunakan oleh si pelanggan.
ini. Jadi kita punya dua perspektif tadi ya. Ada perspektif si pelanggan dan perspektif produsen. Dan kita berusaha untuk menyatukan keduanya supaya terjadi kesesuaian antara yang diharapkan oleh si pelanggan, si customer, ya, si konsumen dengan produk yang dihasilkan oleh si produsen itu tadi. Jadi kalau kita perhatikan berarti titik temu antara kedua perspektif itu tadi bisa kita katakan sebagai fitness for customer use ya. Jadi fitness for customer use. Jadi kesesuaian untuk digunakan oleh si konsumen, si consumer. Ya, kesesuaian untuk digunakan itu kesesuaian antara si konsumen ataupun pelanggan dengan produsen atau penyelenggara tadi. Sehingga dapat maksudnya sehingga dapat membuat suatu standar yang disepakati bersama ya, dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan si kedua belah pihak sesuai dengan ekspektasi dari si konsumen dan juga produsen. Berikut merupakan karakteristik mutu. Jadi mutu, kalau kita sudah berbicara tentang mutu itu sama saja kita berbicara tentang kualitas ya. Jadi kualitas itu menunjukkan indikator penting bagi perusahaan itu supaya dia bisa eksis nih di tengah ketatnya persaingan bisnis yang ada di industri seperti sekarang ini. Jadi kualitas itu tuh bisa didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan. Ya, adapun karakteristik mutu itu yang pertama adalah kualitas adalah nilai dari konsumen. Nih ya, kualitas adalah nilai dari konsumen. Jadi yang menilai itu adalah konsumen. Oleh karena itu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya kita harus berusaha sedemikian mungkin agar mampu mewujudkan suatu produk itu agar sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, karena yang menilai tadi adalah konsumen itu tadi. Lalu kemudian yang kedua, kualitas adalah nilai subjektif dan oleh karena itu adalah target yang bergerak. Karena apa? Karena selera konsumen itu kan gak statis ya. Dia itu selalu berubah-ubah, suka berubah-ubah tergantung tren dan sebagainya. Oleh karena itu targetnya itu bergerak. Ya, karena selera masyarakat, selera manusia itu kan juga selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, perlu yang namanya modifikasi, perlu yang namanya improvisasi, perlu yang namanya perkembangan-perkembangan, ya. Perlu perkembangan-perkembangan pada produk. Kalau produk kita begitu-begitu aja, bisa kemakan zaman, nanti bisa tergerus nih usaha kita. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan menyesuaikan, ya, menyesuaikan sesuai dengan perubahan yang ada. Itu tadi, karena targetnya bergerak. Lalu kemudian peningkatan kualitas itu sama dengan peningkatan produktivitas, sama dengan peningkatan laba. Jadi ketika kita meningkatkan kualitas produk kita, harapannya itu kan dapat lebih sesuai dengan ekspektasi konsumen, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si konsumen, sesuai dengan apa yang dimau oleh si konsumen, sesuai dengan selera konsumen tersebut. Nah, dengan hal tersebut diharapkan akan terjadi yang namanya peningkatan pada produksi. Tentunya diharapkan terjadi peningkatan pada laba, ya, peningkatan pada profit. Jadi usaha kita dapat terus berjalan, ya, meningkat. Lalu kemudian yang keempat, kualitas hanya dapat diproduksi ketika setiap orang terlibat dalam organisasi. Jadi semua orang, ya, semua pihak dalam suatu organisasi, dalam perusahaan tersebut itu harus terlibat. Jadi semuanya itu terlibat supaya apa? Supaya dapat tercapai kualitas yang kita harapkan, yang diharapkan. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja ya, tapi itu tanggung jawab seluruh pihak yang ada di perusahaan tersebut. Jadi seluruh pihak itu ikut terlibat. Lalu kemudian kualitas proses tidak dapat dikendalikan, tetapi dapat dikontrol.
ini. Jadi kita nggak bisa mengendalikan semuanya, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrolnya. Supaya apa? Supaya sesuai jalur, supaya sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, supaya sesuai dengan kualitas yang kita harapkan dan kita inginkan. Itu tadi. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait mutu. Jadi dari pengertian-pengertian mutu kita dapat menentukan mutu yang hendak dicapai sehingga memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, ada 2 jenis pelanggan ya. Pertama, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu apa? Itu seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Seperti kalau dalam kita ya, di sini seperti contoh peserta didik atau mahasiswa, staf akademik, staf admin, teknisi dan sebagainya. Jadi di sini disebut dengan pelanggan internal ya, seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelenggaraan. Ya. Kalau kita di bidang pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan. Lalu kemudian pelanggan eksternal itu adalah masyarakat luar yang menggunakan produk dari hasil penyelenggaraan proses pendidikan itu tadi. Di sini contohnya adalah dunia pendidikan. Ya, contohnya apa? Contohnya masyarakat, contohnya dunia industri, lembaga-lembaga, instansi. Itu pelanggan eksternal. Jadi ada 2 macam, yaitu pelanggan internal ya, seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya, dan pelanggan eksternal yaitu masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Manajemen mutu mempelajari semua aspek dari manajemen operasi, dari perencanaan lini produk dan fasilitas sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Manajemen mutu merupakan bagian dari semua fungsi usaha, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan sebagainya. Jadi ini tadi, mutu atau kualitas ini bukan tanggung jawab ataupun hanya butuh keterlibatan satu pihak saja, tapi melibatkan semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kita berbicara mutu, berbicara kualitas, ada yang namanya manajemen mutu terpadu, ya, MMT, atau juga sering disebut manajemen kualitas terpadu, TQM, ya. Total Quality Management, yaitu apa? Definisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus ataupun continuous performance improvement pada setiap level operasi ataupun proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Nah, jadi tanggung jawab untuk manajemen kualitas ini ya itu ada pada semua level dari manajemen ya. Tapi itu harus dikendalikan oleh yang namanya manajemen puncak ataupun top manajemen. Dan implementasinya itu nanti harus melibatkan semua anggota organisasi tadi. Jadi bukan membutuhkan keterlibatan satu pihak saja, tapi itu membutuhkan harus semuanya terlibat. Ya, masalah kualitas itu juga nggak lagi dimanai sebagai masalah teknis, tapi dia lebih orientasinya pada terwujudnya kepuasan konsumen, ya, customer satisfaction tadi. Itu kita harus berorientasi pada terwujudnya kepuasan konsumen. Adapun unsur-unsur dalam manajemen mutu terpadu itu pertama standar mutu yang memperhatikan pelanggan. Jadi di sini tadi lagi-lagi ya perlu ditekankan bahwasanya ketika kita berbicara mutu, kualitas itu base-nya ya orientasinya adalah kepuasan pelanggan, kepuasan si customer. Ya, jadi bagaimana produk kita itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si customer tadi. Itu yang menjadi poin kita. Lalu kemudian yang kedua, hubungan pemasok sampai ke pelanggan. Jadi antar semua lini ya, bukan satu pihak tapi semua pihak.
Jadi hubungan pemasok pelanggan juga kita perhatikan. Kita ke pemasok, kita ke pelanggan, semuanya harus dikontrol, harus diperhatikan. Dijaga sebaik mungkin untuk dapat menunjang kualitas yang diharapkan. Jadi dari pemasok, lalu kemudian kegiatan produksi sampai ke pelanggan itu benar-benar harus dijaga. Lalu kemudian yang ketiga, orientasi pencegahan. Jadi orientasinya di sini itu adalah pencegahan. Jadi bukan sudah kejadian baru diatasi ya. Tapi sebelum adanya masalah, sebelum masalah terjadi, itu sudah kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah melakukan antisipasi dengan baik, sudah melakukan perencanaan. Ya, jadi pencegahan jangan sampai hal terjadi. Ya, misal kayak produk gagal gitu ya. Jadi kita antisipasi. Lalu kemudian mutu pada setiap sumber, ini tadi ya. Dan yang kelima, perbaikan yang berkesinambungan. Tentu saja karena tadi fokus kita ke konsumen, ke pelanggan. Seleranya juga selalu berubah-ubah. Ya, jadi kita harus mengikuti itu. Kita harus selalu berkembang juga, melakukan perbaikan-perbaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Manajemen mutu memiliki 3 komponen utama ya. Jadi ada 3 komponen utama dalam manajemen mutu. Yaitu yang pertama adalah pengendalian mutu. Ini bisa dilakukan dengan cara gimana? Dilakukan dengan menilai mutu ya, menilai mutu kinerjanya itu seperti apa. Menilai mutu kinerja aktual yang terjadi itu seperti apa, lalu kemudian membandingkan kinerjanya yang ada di lapangan itu sesuai nggak dengan tujuan, dengan yang sudah kita rencanakan. Lalu kemudian bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Jadi kalau misalnya terjadi perbedaan nih antara yang ada di lapangan dengan apa yang sudah kita tetapkan, kita harus ada langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua ada jaminan mutu. Jadi di sini menekankan pada pencegahan suatu kesalahan ya. Jadi dicegah nih. Jadi menekankan pencegahan kesalahan di tahap awal proses produksi, juga untuk menjamin bahwasannya produk yang dihasilkan nanti itu tuh sesuai dengan persyaratan mutu yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi cara sederhananya itu tuh kalau kita bahasakan itu adalah zero defect tadi, ya, menghasilkan produk yang bebas dari ketidaksempurnaan ataupun kesalahan. Ya, zero defect. Jadi secara konsisten untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita tetapkan. Ini ada namanya jaminan mutu. Lalu kemudian yang ketiga, perbaikan mutu. Ini dilakukan dengan apa? Mengembangkan infrastruktur, kemudian misalnya dengan mengidentifikasi bagian-bagian apa saja nih yang perlu perbaikan, ya. Nanti membentuk tim untuk melakukan perbaikan tersebut dan sebagainya. Itu tadi. Ya, dengan melakukan perbaikan mutu. Manajemen mutu menggunakan jaminan mutu dan pengendalian terhadap proses dan produk untuk mencapai mutu secara lebih konsisten. Nah, ini tadi, karena jika kita berbicara terkait situasi usaha, terutama dalam situasi pasar yang bersaing, maka perusahaan kita itu nggak sendiri. Perusahaan kita itu ada juga yang namanya kompetitor, pesaing. Ya, perusahaan pesaing yang tentunya bersaing dengan perusahaan kita untuk apa? Untuk dapat menarik hati si pembeli agar mau membeli produk mereka. Jadi dalam situasi usaha dalam pasar yang bersaing, kita tuh punya yang namanya kompetitor. Jadi kita harus selalu berfokus pada customer ataupun pelanggan, ya, apa yang dibutuhkan oleh si customer, yang ia inginkan oleh si customer tadi atau si pelanggan tadi, supaya kita dapat memenangkan hatinya, supaya mereka dapat membeli produk kita, memilih produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Ya, kita nggak mungkin nih bisa memenangkan persaingan ini kalau kita nggak berorientasi pada mutu, tidak berorientasi pada kualitas itu tadi. Dan kualitas itu tadi base-nya, orientasinya adalah kepuasan konsumen. Jadi agar bisa sinkron apa yang
dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh konsumen dengan apa produk yang kita buat. Komitmen terhadap konsumen adalah kunci sukses usaha. Tadi ya, jadi kita berkomitmen terhadap kepuasan si konsumen. Kita orientasinya adalah kepuasan konsumen. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu base-nya adalah untuk memuaskan konsumen. Nih, kunci sukses usaha bahwasannya produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli. Jadi tadi ini ya, fitness ya, adanya kesesuaian dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan pesaing. Ya, jadi produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan oleh pesaing, kompetitor kita itu tadi. Sehingga nanti harapannya apa? Konsumen puas, membeli kembali atau membeli lebih banyak, dan kemudian juga datang pembeli-pembeli baru, sehingga nanti terjadi namanya penjualan meningkat, laba meningkat, dan perusahaan kita menjadi perusahaan yang mantap, berkembang ya, lebih baik. Itu tadi. Berarti kalau kita runut dari ini tadi, bahwasannya yang perlu kita perhatikan adalah produk dan layanan perusahaan sesuai dengan harapan pembeli. Itu tadi orientasinya. Ini yang perlu ditekankan ya, dari tadi ditekankan berkali-kali, bahwasannya harus sesuai dengan harapan si pembeli, si pelanggan, si customer ini tadi. Kepuasan itu diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan ya. Jadi ini produk ya. Produk kita nih ada di A, B. A ini menunjukkan produk kita. Lalu kemudian permintaan pelanggan ini adalah B, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan. Itu jadi terjadi kesesuaian ya antara produk yang kita hasilkan, produk ataupun layanan yang kita berikan dengan permintaan pelanggan. Kalau itu sesuai ya, jika A dan B itu sama, maka di situ terjadi kepuasan. Ya. Jadi harus sesuai nih apa yang diharapkan oleh si konsumen dengan output kita, dengan layanan yang kita berikan. Sehingga akan diperoleh kepuasan. Pentingnya mutu. Ya, dalam era global persaingan menjadi semakin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Mutu adalah salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Dan mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Ini tadi ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah base kepada pelanggan ya. Customer satisfaction, orientasi kepada kepuasan pelanggan. Ya, jadi ini tadi mutu merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Ini karena apa? Kita harapannya kita bisa melebihi dari produk pesaing agar si customer itu dapat membeli ataupun memilih layanan yang kita tawarkan. Ya, jadi di era global sekarang ini kan persaingan tajam seperti yang tadi. Jadi kita harus orientasinya kepada konsumen, kepada customer. Jadi supaya terjadi yang namanya fit tadi ya, kesesuaian antara keinginan ataupun kebutuhan si konsumen dengan produk yang kita keluarkan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di kelas sistem manajemen mutu.